Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deftania Putri Apriska, NIM 1952221139. Di sini saya akan menjelaskan tentang oksidentalisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makna dari oksidentalisme dengan sejarah kemunculannya. Pertama, oksidentalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu Oksiden yang berarti negeri barat, sehingga oksidentalisme dapat dimaknai sebagai studi tentang barat dengan segala aspeknya. Oksidentalisme itu berlawanan dengan orientalisme. Namun, oksidentalisme tidak memiliki tujuan hegemoni dan dominasi sebagaimana orientalisme. Secara ideologis, oksidentalisme versi Hasan Hanafi diciptakan untuk menghadapi Barat yang memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran peradaban. Asumsi yang dibangun oleh bahwa Barat memiliki batas sosiopolitik kulturnya sendiri. Oleh karena itu, setiap usaha hegemonisi kultur dan pemikiran Barat atas dunia lain harus dibatasi. Dengan demikian, Barat harus dikembalikan pada kewajaran batas-batas kulturnya. Hanafi berupaya melakukan kajian atas Barat dalam perspektif historis kultural Barat sendiri. Sejarah kemunculan oksidentalisme itu tidak dapat terlepas dari sejarah kecermelangan peradaban Islam dalam masa kegelapan peradaban dunia Barat. Peradaban Islam yang maju telah mengubah bangsa Timur yang notabene primitif dan terbelakang menjadi bangsa yang maju baik dari segi agama, pemerintah, politik, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Kondisi tersebut mendorong para sarjana Barat untuk mengkaji dunia Timur, termasuk masyarakat, peradaban, dan agamanya. Sejarah terjadinya Renaissance di Barat, dunia Timur mulai mengalami kemunduran disebabkan para pemimpinnya tuh lemah. Terlibat ketika peradaban Islam dihancurkan oleh pasukan Tartar yang mengakibatkan dunia Timur semakin terpuruk. Sebaliknya, Barat justru semakin menunjukkan hegemoninya hingga sekarang. Para orientalis Barat pun tidak lagi hanya menonjolkan keunggulan orang-orang Barat saja, mengandalkan segala sesuatu terkait dengan Timur, khususnya Islam. Mereka membalikan sejarah, mengesankan bahwa orang Islam adalah orang-orang yang bodoh dan terbelakang. Motif orientalis mempelajari Islam telah menjadi peradaban di kalangan sarjana Muslim maupun Barat. Keseluruhan fenomena seperti itu mengakibatkan kesadaran dunia Timur dan Islam untuk melakukan kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Barat dan menandingi orientalisme dan merebut kembali ego Timur yang telah direbut oleh Barat. Nah, kajian tersebut yang sebagaimana dikenal sebagai oksidentalisme. Yang kedua, oksidentalisme sebagai pilar pembaruan. Oksidentalisme yang digagas oleh Hasan Hanafi yang berpijak tiga pilar pembaruan yang diusung melalui proyek tradisi dan pembaharuannya, yaitu yang pertama sikap kritis terhadap tradisi lama, yang kedua sikap kritis terhadap Barat, yang ketiga sikap kritis terhadap realitas. Jadi pilar yang pertama itu berinteraksi dengan kebudayaan warisan, maka pilar yang kedua berinteraksi dengan kebudayaan pendatang. Kedua-keduanya itu tertuang dalam realitas di mana kita hidup. Pilar yang pertama, sikap kritis terhadap tradisi lama, yang menurut Hasan Hanafi itu, pilar pertama ini dapat membantu menghentikan westernisasi sebagai permulaan dari upaya rekonstruksi terhadap ego ketimuran, sehingga mereka dapat menghindari penetris pemikiran Barat ke dalam tradisi umat yang mengakibatkan terjadinya pertikaian antara penduduk kelompok pembela ortodoks atau Al-Ansar Al-Khadim dan kelompok pembela modern Al-Ansar Al-Jadid, serta menghapuskan keterpecahan kepribadian bangsa. Selain itu, pemikiran Islam dapat memberikan keteladanan dalam memberikan identitas dan memerangi westernisasi sebagai hal-hal berikut. Yang pertama, larangan Al-Quran untuk tidak berpihak kepada orang lain, menjalin keakraban dengan musuh, mencintai
mencintai dan melakukan konsiliasi dengannya. Sebab tujuan musuh adalah menghancurkan identitas ego, menjatuhkan ke jurang taklid, dan melenyapkan hingga tidak ada yang eksis kecuali pihak lain tersebut. Berpegang pada Al-Quran sejatinya sama dengan berpegang kepada tradisi rakyat supaya kekuasaan dan sumber kontrol bagi kesadaran manusia. Yang kedua, menolak taklid baik dalam akidah maupun akhlak, karena sikap taklid ini dicela dalam agama. Keteladanan pemikiran Islam lama yang mampu mempresentasikan peradaban pendahulu tanpa menafikan identitasnya, bahkan mengkritiknya kemudian mengembangkannya serta menyempurnakan kebiasaan-kebiasaannya. Upaya ini dilakukan agar pemikiran Islam tetap sesuai dengan zaman serta menjadi dirinya sendiri dan mampu berinteraksi dengan pihak lain. Dan pada akhirnya Islam mampu mewakili peradaban umat manusia seluruhnya. Pemikiran Islam modern memiliki kemandirian atau semi kemandirian supaya tidak kehilangan karakteristiknya ketika berinteraksi dengan Barat. Pemikiran Islam modern mengagumi Barat dengan menganggapnya sebagai tipe modernisasi dalam aspek industri, pendidikan, sistem parlemen, perundang-undangan, dengan pembangunan. Yang kelima, berpijak dari sikap gerakan Islam terhadap Barat yang membedakan ego dengan the other, lalu merasionalisasikan hubungan tersebut kepada kritik yang cerdas, dan mengubah hubungan antagonistis dengan ego dengan the other menjadi hubungan seorang pakar dengan ilmu pengetahuan, subjek dengan objek, dan pengaji dengan yang dikaji. Senada dengan Hasan, Arkaon juga menekankan urgensi untuk membedah perspektif lama yang statis dan apatis yang menempatkan tradisi semata-mata sebagai pandangan ulama-ulama dan sarjana-sarjana terdahulu, baik yang berupa pandangan pribadi maupun kutipan atas pandangan angkatan sebelumnya. Dan tawaran pendekatan baru terhadap tradisi ini tuh jelas merupakan sesuatu keniscayaan di tengah dinamika zaman yang sangat cepat. Ini dikarenakan tradisi diproduksi dalam periode tertentu dan terpisahkan dengan masa kini oleh jarak dan waktu. Dalam konteks Hanafi itu menekankan 7 elemen penyikapan terhadap tradisi lama, yaitu teori dari yang pertama dari teologi ke revolusi, yang kedua dari transversi ke inovasi, yang ketiga dari teks ke realitas, dari kefanaan menjadi keabadian, dari teks ke rasio, dari akal dalam alam manusia dan sejarah. Pilar kedua itu sikap kritis terhadap tradisi Barat atau yang bisa disebut oksidentalisme, di mana Hanafi menekankan perlunya reorientasi terhadap dunia Barat, karena pada dasarnya oksidentalisme itu diciptakan untuk menghadapi westernisasi yang diantaranya dijalankan melalui orientalisme yang memiliki pengaruh luas tidak hanya pada budaya dan konsepsi kita tentang alam, tetapi juga mengancam kemerdekaan peradaban kita serta seluruh gaya hidup keseharian. Implikasi besar dari westernisasi ini, terutama orientalisme, itu adalah lahirnya perspektif Barat terhadap Timur dari tangga yang lebih tinggi superior, sehingga Timur seolah-olah adalah dunia barbar yang dihina. Padahal tentu saja perspektif Barat itu sebagai komunitas lain atau the other terhadap Timur itu niscaya akan berbeda jika didekati dari kacamata Timur itu sendiri. Apabila orientalisme melihat ego Timur itu melalui the other, maka oksidentalisme bertujuan mengurangi simpul sejarah yang mendua antara ego dengan the other. Dan di antara kompleksitas itu pada ego dengan kompleksitas superior pada pihak the other. Terus disinilah tampaknya teori yang muncul revalensinya. Bahkan kekuasaan dimanapun selalu menindas karena kekuasaan telah memproduksi kebenaran menurut ukurannya. Kebenaran selalu berada dalam realitas sirkular dengan sistem kekuasaan yang telah memproduksi dan menjaga kebenaran.
Kebenaran tidak ada dengan sendirinya. Dalam hal ini jelas kebenaran tidak berada di luar kekuasaan. Ia lahir dari dalam kekuasaan itu sendiri. Pilar ketiga yaitu sikap terhadap realitas. Jika pilar pertama meletakkan ego pada sejarah masa lalu dan warisan kebudayaan, dan pilar kedua meletakkan ego pada posisi yang terdapat dengan the other contemporary, terutama kebudayaan barat pendatang. Maka pilar ketiga ini meletakkan ego pada suatu tempat di mana ia mengadakan observasi langsung terhadap realitasnya yang lalu untuk menemukan teks sebagai bagian dari elemen realitas tersebut, baik teks agama yang terkondifinasikan dalam kitab-kitab suci maupun the oral tradisional yang terdiri dari kata-kata mutiara dalam pepatah. Selanjutnya Hanafi menjelaskan bahwa pilar ketiga ini menghadapi 7 tantangan, yaitu membebaskan tanah air dari serangan eksternal kolonialisme. Yang kedua itu kebebasan universal melawan penindasan, dominasi, dan kediktatoran dari dalam. Ketiga, keadilan sosial menghadapi kesenjangan lebar antara kaum miskin dan kaya. Keempat, persatuan menghadapi keterpecah belahan dan diaspora. Kelima itu pertumbuhan melawan keterbelakangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keenam, identitas diri menghadapi westernisasi dengan kepengikutan. Ketujuh, mobilisasi kekuatan massa melawan apatisme. Melalui pilar ketiga, Hanafi merekomendasikan sikap kritis terhadap realitas. Ini dimaksudkan sebagai upaya rehabilitas psikologis yang masih diderita dunia timur akibat golongan imperialisme dan modernisasi barat. Dengan berpijak dari 3 pilar tersebut, oksidentalisme berakumulasi pada urgensi dialog egaliter yang mengisyaratkan pola kritik ke dalam dan sekaligus kritik keluar, sehingga Hanafi berjuang menciptakan keberimbangan antara timur dengan barat, baik dalam perbedaan budaya, politik, ilmu pengetahuan maupun relasi antar agama. Yang ketiga, materi ketiga, timur versus barat atau timur melawan barat. Sesuai dengan kesadaran sejarah yang ada, peradaban timur sekarang berpijak pada sikap kritis. Yang pertama, kritis terhadap tradisi lama, kritis bukan untuk dipertahankan atau diserang, tetapi direkonstruksi kembali. Kedua, kritis terhadap barat bukan dengan sikap ofensif dan defensif. Penyikapan tersebut, dunia barat dan pemikiran kontemporer umat Islam menurut Hanafi sebagai menjadi 3 berdasarkan jumlah aliran-aliran utama yang ada dalam merupakan kebalikan dari 3 sikap terhadap tradisi lama. Ada beberapa faktor yang mendorong timur untuk bersikap kritis terhadap barat, yakni fenomena westernisasi dalam kebudayaan dan gaya hidup sehari-hari yang telah mengakibatkan krisis identitas dan orisinalitas, dan kekuasaan barat melalui media informasi yang mempropagandakan mitos kebudayaan serta memunculkan reaksi keras dari gerakan Islam dengan mempertahankan kebenaran melawan westernisasi. Awal kebangkitan Islam dan pemenahan kegagalan reformasi yang dapat memberikan optimisme atas kemungkinan terjadinya kemerdekaan peradaban telah melawan atau melengkapi krisis barat. Bahkan dapat dikatakan bahwa barat bukan guru abadi dengan barat dan barat bukan peradaban yang tidak dapat dikalahkan, sehingga rasa takut tersebut, rasa takut terhadap the other dapat dihilangkan lebih lanjut. Keuntungan maksimal yang dapat diperoleh dari hubungan timur dengan tradisi barat hanyalah gagasan oksidentalisme terbalik, yaitu mengadopsi isu atau paham barat sesuai dengan iklim, pemilihan ideologis, kesadaran politik, kemudian mencoba membaca ego dengan isme seperti idealisme barat. Serta pemilihan isme barat itu akan bermuara pada terjadinya saling hantam dan menghafirkan antara isme dengan pada giliran pengembalian timur ke sejarah sekatarisme yang dulu pernah terjadi pada ilmu kalam, di mana masing-masing sekate mengalami dirinya yang selamat. Semua isme mengalami organisasi yang sama kuat.
Dengan cara seperti itu, maka basis taklid dapat dihapuskan dan setiap sikap dapat pemikiran reformasi kontemporer yang selalu menyuruhkan dihapuskan taklid adalah sikap yang benar dan didasarkan pada perlunya menciptakan inovasi pada pemikiran keagamaan. Dan pada kesimpulannya, Oksidentalisme itu pada dasarnya diciptakan untuk menghadapi Barat yang memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran peradaban umat Islam yang identik dengan peradaban Timur, di samping juga menghadapi westernisasi yang memiliki pengaruh yang sangat begitu luas. Oksidentalisme itu berusaha melakukan perimbangan peran dan dialektika antara kompleksitas inferioritas pada Timur dengan kompleksitas pada pihak Barat. Setelah itu menembungkan superioritas Barat dengan menjadikan objek yang dikaji. Selanjutnya umat Islam dituntut untuk selalu bersikap kritis terhadap Barat, tetapi bukan dengan sikap radikalis, objektif, dan defensif. Namun dengan begitu, suatu hal yang perlu dikritisi adalah bahwa Oksidentalis itu yang digagas oleh Hanafi secara konkret masih dipertanyakan keeksistensinya, mengingat secara kelembagaan, instrumen, institusi, personalia, program kerja, dan sebagainya hingga saat ini belum valid. Oleh karena itu, sebuah orientalisme itu tidak murni sebuah gerakan akademik, tapi ya sebuah gerakan yang ditumpangi sebuah subjektivitas kekuasaan yang memiliki perbedaan cukup jauh dengan oksidentalisme. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih.